Dan tugas utama Biro Khusus adalah menginfiltrasi pasukan TNI Angkatan Darat, pasukan TNI dan khususnya TNI Angkatan Darat, agar mereka memihak kepada usaha PKI dan kalau perlu bertindak untuk kepentingan politik PKI. Biro Khusus yang dipimpin Zam Kamaruzaman ini melakukan tugasnya dengan efektif dan banyak keberhasilan. Sehingga karena itu pada waktu tahun 65 boleh dikatakan ada pasukan-pasukan yang sudah, kalau tidak seluruh prajuritnya, pimpinannya dan bagian banyak pasukannya sudah berpihak PKI. Antara lain adalah pasukan Cakrabirawa, yaitu pasukan pengawal presiden yang dipimpin Sabur. Tapi ada satu batalion dipimpin Untung. Dan Untung ini memang seorang residivis yang pada tahun 48 turut berontak. Dibentuklah kemudian unsur-unsur yang pada saat diperlukan akan bertindak untuk kepentingan PKI. Demikian pula di bagian-bagian lain TNI, seperti di AURI dan di Angkatan Laut. Tapi terutama adalah di TNI Angkatan Darat. Dikhawatirkan juga bahwa di Jawa Tengah ada beberapa batalion yang sudah kena infiltrasi PKI. Demikian pula batalion utama dari Brawijaya, yaitu batalion 530, sudah kena infiltrasi PKI. Inilah kondisi Indonesia pada awal tahun 65. Dan ketika kondisi terus mendesak karena pertama, perang dingin makin ramai, kondisi Vietnam antara lain. Maka ini semua juga mendesak kaum komunis Indonesia untuk ambil tindakan. Apalagi ada nasihat dari pimpinan Republik Rakyat Cina kepada Dien Aidit, potonglah kepala ular. Kalau tanpa kepala ularnya nggak ada gunanya. Maka makin aktiflah Biro Khusus dengan Zam Kamaruzaman. Dan akhirnya mereka merencanakan apa yang terjadi pada 30 September, 1 Oktober dengan melakukan pembunuhan, penculikan perwira-perwira yang tadi telah saya sebutkan. Nah, seperti tadi sudah saya katakan, PKI harus memotong kepala ular. Kepala ular berarti pimpinan TNI Angkatan Darat. Dan kepala ular inilah yang dijadikan sasaran. Pada ketika yang sama, dia bikin kabar bohong, yaitu bahwa di TNI Angkatan Darat ada suatu Dewan Jenderal. Dan Dewan Jenderal ini merencanakan suatu kudeta terhadap Presiden Soekarno. Jadi alasannya
untuk mendalui kudeta Dewan Jenderal. PKI bergerak dan memotong kepala ular. Mungkin ada yang bertanya, kan pimpinan Angkatan Darat masih ada asisten 2, Jenderal Jamin Ginting. Juga ada Deputi Operasi Jenderal Morsid. Mengapa mereka enggak termasuk? Itulah suatu pertanyaan yang sukar dijawab. Oleh karena nyatanya mereka membatasi pada Jenderal Yani, Jenderal Prapto, Jenderal Haryono, Jenderal S. Parman, Jenderal Panjaitan, dan Jenderal Nasution sebagai sesepuhnya. Tapi yang jadi korban adalah Pierre Tendean.